Di tengah hiruk-pikuk pesta pernikahan kakaknya di sebuah gedung mewah di Jakarta, Aisyah merasakan dunia seolah runtuh ketika mantan pacarnya, Rian, tiba-tiba muncul dan berteriak di depan semua tamu, Aisyah adalah penyuka sesama jenis. Dia menipu kita semua. Suara itu bergema, membuat para kerabat membeku, dan ibunya langsung pucat pasi, tangannya gemetar memegang gelas anggur. Aisyah, yang baru saja tiba dengan pasangan barunya, Nadia, merasa jantungnya berdegup kencang, tapi Nadia malah melangkah maju dengan tenang, memeluk pinggang Aisyah dan berkata lantang, "Dan itu masalahnya apa? Cinta tak pernah salah." Aisyah tak pernah membayangkan hari itu akan menjadi mimpi buruk. Pernikahan kakaknya, Sinta, seharusnya menjadi momen bahagia keluarga besar mereka yang berasal dari keluarga konserati di Jawa Tengah. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, pernikahan, anak, dan kehormatan keluarga. Aisyah, sebagai anak bungsu, selalu berusaha memenuhi harapan itu. Dulu, saat kuliah di Universitas Indonesia, dia berpacaran dengan Rian, cowok tampan dari keluarga kaya yang disetujui orang tuanya. Tapi itu semua hanyalah topeng. Di dalam hati, Aisyah tahu dia berbeda. Pertemuan pertamanya dengan Nadia di sebuah kai kecil di Tamrin membuka mata hatinya. Nadia, seorang desainer grafis berusia 28 tahun, dengan senyum hangat dan mata yang penuh pengertian, membuat Aisyah merasa benar-benar dilihat untuk pertama kalinya. Malam sebelum pernikahan, Aisyah sudah gelisah. Dia telah memutuskan untuk membawa Nadia sebagai teman, tapi sebenarnya itu adalah langkah pertamanya untuk come out. "Kau yakin?" tanya Nadia saat mereka bersiap di apartemen Aisyah di Kemang. Aisyah mengangguk, meski dadanya sesak. "Aku lelah berpura-pura, Nad. Keluargaku harus tahu siapa aku sebenarnya." Nadia memeluknya, "Aku di sini untukmu, apapun yang terjadi." Tapi Aisyah tak tahu bahwa Rian, yang ditinggalkannya setahun lalu setelah mengakui orientasinya, masih menyimpan dendam. Rian, yang merasa dipermalukan, telah merencanakan ini, muncul di pernikahan untuk membongkar rahasia Aisyah di depan semua orang. Ketika Rian berteriak, ruangan hening sejenak sebelum gemuruh bisik-bisik mulai terdengar. Ayah Aisyah, Pak Budi, berdiri dengan wajah merah padam. "Apa maksudmu, Rian?" tanyanya dengan suara bergetar. Rian, dengan senyum sinis, menunjuk Aisyah. "Tanyakan padanya sendiri, Pak. Dia meninggalkanku karena lebih suka perempuan." Ibu Aisyah, Bu Ratna, langsung menangis. "Aisyah, katakan itu bohong." Aisyah merasa lututnya lemah, tapi tangan Nadia yang menggenggam tangannya memberi kekuatan. "Ibu, ayah, itu benar," katanya pelan tapi tegas. "Aku mencintai Nadia." Tamu-tamu mulai bergunjing, beberapa tetangga lama menggelengkan kepala, sementara saudara-saudaranya memandangnya dengan campuran syok dan kecewa. Nadia tak tinggal diam, dia melangkah ke depan, suaranya tenang tapi penuh otoritas. "Saya Nadia, pasangan Aisyah. Saya tahu ini mengejutkan, tapi cinta kami nyata. Di Indonesia ini banyak yang seperti kami, berjuang melawan prasangka." Beberapa tamu muda mengangguk pelan, tapi yang lebih tua mulai protes. "Ini melawan agama. Melawan adat," seru seorang paman. Ayah Aisyah mendekati mereka, "Aisyah, keluar dari sini sekarang juga." Tapi Sinta, sang pengantin, yang baru saja selesai upacara, berlari mendekat. "Ayah, tunggu. Ini pernikahanku, jangan rusak semuanya." Sinta memeluk Aisyah, "Adik, kenapa kau tak bilang lebih dulu?" Malam itu, setelah pesta berakhir dalam kekacauan, Aisyah dan Nadia pulang ke apartemen. Aisyah menangis di pelukan Nadia. "Semuanya hancur, Nad. Keluargaku tak akan pernah memakanku." Nadia membelai rambutnya, "Mereka butuh waktu. Kau sudah berani, itu yang penting."
Tapi di dalam hati Aisyah, konflik bergolak. Apakah dia salah memilih momen ini? Apakah kebahagiaannya layak mengorbankan harmoni keluarga? Rian telah membuka luka lama, dan sekarang Aisyah harus menghadapi konsekuensinya. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin berat. Ayahnya menelepon, memerintahkan Aisyah pulang ke rumah keluarga di Semarang. Kau harus jelaskan semuanya, atau jangan anggap kami keluargamu lagi. Bu Ratna menangis di telepon, Aisyah, ini pasti pengaruh buruk Jakarta. Pulanglah, kita bisa obati ini. Aisyah merasa terpojok. Di satu sisi, dia mencintai keluarganya, di sisi lain, Nadia adalah jiwanya. Apa yang harus kulakukan, gumamnya sendirian di kamar. Nadia mendengar dan mendekat, kita hadapi bersama. Tapi kau harus putuskan, Aisyah, hidup dalam kebohongan atau bebas sebagai dirimu sendiri. Aisyah memutuskan pulang. Di kereta menuju Semarang, pikirannya melayang ke masa kecil. Dulu, dia selalu anak kesayangan, tapi sekarang. Saat tiba, rumah terasa dingin. Ayahnya duduk di ruang tamu, wajahnya keras. Duduklah. Ceritakan semuanya. Aisyah menceritakan perjalanannya menemukan diri, bagaimana Rian hanyalah pelarian, dan bagaimana Nadia membuatnya utuh. Bu Ratna menangis, tapi anak, ini dosa. Masyarakat akan bicara. Ayahnya menggeleng, kau bawa malu keluarga. Sinta baru menikah, sekarang gosip ini akan rusak nama baiknya. Konflik memuncak saat paman dan bibi datang berkunjung. Mereka menyalahkan Aisyah, ini gara-gara pendidikan modern. Kau harus menikah dengan laki-laki seperti adat kita. Aisyah berargumen, cinta tak bisa dipaksa, paman. Saya tetap anak Indonesia, tapi saya juga manusia. Tapi argumen itu sia-sia, mereka mengusirnya dari rumah. Nadia, yang menunggu di hotel, memeluknya saat Aisyah datang menangis. Mereka tak paham, Nad. Apa aku salah? Nadia menjawab, tidak, sayang. Mereka yang buta. Di akhir ile ini, Aisyah mulai meragukan keputusannya. Apakah kebebasan ini layak kehilangan keluarga? Tekanan masyarakat Indonesia yang konservatif mulai menggerogoti jiwanya, membuatnya bertanya-tanya apakah dia bisa bertahan. Kembali ke Jakarta, Aisyah mencoba melanjutkan hidup, tapi bayang-bayang pernikahan itu menghantuinya. Di kantor, rekan kerjanya mulai bergosip setelah foto dari pesta beredar di media sosial. Aisyah yang aware itu. Wah, gila ya, bisik seorang kolega. Aisyah merasa terisolasi, bahkan teman-teman lama menjauh. Nadia, yang bekerja dari rumah, menjadi satu-satunya penopang. Kau kuat, Aisyah. Kita punya komunitas, katanya, mengajak Aisyah ke pertemuan kelompok di sebuah kafé rahasia di Cikini. Di sana, Aisyah bertemu perempuan-perempuan seperti dirinya, ada yang diusir keluarga, ada yang hidup ganda. Salah satunya, Maya, berbagi cerita. Aku dulu seperti kamu, tapi sekarang aku bahagia. Tapi harganya mahal, kehilangan orang tua. Aisyah merenung, apakah itu pilihan yang benar? Maya tersenyum pahit, tidak ada benar salah mutlak. Hanya apa yang kau bisa tanggung. Pertemuan itu memberi Aisyah harapan, tapi juga ketakutan baru. Bagaimana jika Nadia juga meninggalkannya karena tekanan ini? Sementara itu, Rian tak berhenti. Dia menebar rumor di grup alumni, bahkan menghubungi ayah Aisyah untuk membantu menyadarkan Aisyah. Pak, Aisyah butuh terapi konversi. Saya tahu tempatnya, katanya. Ayah Aisyah, yang mulai ragu, setuju bertemu Rian. Di sebuah restoran di Semarang, Rian meyakinkan, ini bukan salah Aisyah, tapi pengaruh buruk. Kita bisa selamatkan dia. Ayah mengangguk, baiklah, aku akan bicara dengannya. Aisyah mendapat telepon dari ayahnya. Pulang lagi, Aisyah.
Kita punya solusi. Aisyah curiga, tapi Nadia mendorong, mungkin mereka berubah. Saat tiba di Semarang, Aisyah terkejut melihat Rian di rumah. Apa ini? Tanyanya marah. Ayah menjelaskan, Rian bilang ada terapi yang bisa menyembuhkanmu. Aisyah merasa dikhianati. Ayah, ini bukan penyakit. Ini aku. Bu Ratna menangis, tolong coba saja. Untuk keluarga. Aisyah menolak, tidak. Aku tak akan berubah. Dia pergi, meninggalkan rumah dengan hati hancur. Kembali ke Jakarta, Aisyah semakin tertutup. Nadia mencoba mendekat, tapi Aisyah menjauh. Aku takut menyakitimu, Nad. Nadia marah, kau pikir aku lemah. Kita bersama karena saling kuat. Pertengkaran pertama mereka pecah. Aisyah berteriak, kau tak tahu rasanya kehilangan keluarga. Nadia balas, aku tahu. Orang tuaku juga menolakku dulu. Mereka berdamai, tapi retak mulai muncul. Di kantor, bos Aisyah memanggilnya. Ada keluhan dari klien soal rumor ini. Kau tahu, perusahaan kita konserati. Aisyah merasa dunia semakin sempit. Dia memutuskan resign, mencari pekerjaan baru di perusahaan yang lebih inklusi. Tapi prosesnya sulit, wawancara demi wawancara, dia merasa dinilai bukan karena kemampuan, tapi orientasi. Apakah ini harga yang harus kubayar, gumamnya. Sementara itu, Sinta menghubunginya. Adik, aku dukung kamu. Suamiku juga bilang biarkan saja. Aisyah menangis, terima kasih, Kak. Tapi dukungan itu tak cukup melawan gelombang. Rian, tak puas, memposting foto Aisyah dan Nadia di media sosial dengan caption menghina. Hati-hati dengan penyuka sesama. Post itu viral di kalangan konserati, membawa ancaman online ke Aisyah. Nadia marah besar. Kita laporkan dia. Mereka pergi ke polisi, tapi petugas malah bilang, ini urusan pribadi. Di Indonesia, belum dilindungi. Aisyah merasa putus asa. Kenapa negara kita begini? Nadia memeluknya, kita berjuang untuk perubahan. Konflik memuncak saat ayah Aisyah datang ke Jakarta. Aku salah, Aisyah. Rian manipulati. Tapi aku tak bisa terima ini. Aisyah bertanya, kenapa, ayah? Aku tetap anakmu. Ayah menjawab, karena masyarakat. Apa kata tetangga? Aisyah balas, masyarakat berubah, ayah. Kau juga bisa. Ayah pergi dengan ragu, meninggalkan benih harapan. Di akhir ile ini, Aisyah mulai bangkit. Dia bergabung dengan aktivis LGBT, berbicara di forum kecil. Tapi bayang pengkhianatan Rian masih ada, membuatnya waspada. Apakah dia bisa memakan keluarga? Beberapa bulan berlalu, Aisyah mulai menemukan keseimbangan. Dengan dukungan Nadia dan komunitas, dia mendapat pekerjaan baru di sebuah ngoyang okus pada hak di Indonesia. Ini panggilanku, katanya pada Nadia. Tapi tantangan baru muncul, demonstrasi anti-LGBT di Jakarta. Kelompok konserati berunjuk rasa, menuntut undang-undang yang lebih ketat. Aisyah ikut kontra-demonstrasi, memegang plakat cinta tak diskriminasi. Di sana, dia bertemu mantan teman sekolah yang ternyata juga aware. Kau berani sekali, Aisyah, katanya. Tapi di rumah, Nadia mulai gelisah. Aku takut sesuatu terjadi padamu. Aisyah meyakinkan, ini untuk masa depan kita. Pertengkaran kedua pecah saat Nadia menemukan pesan dari Rian di ponsel Aisyah. Dia ancam akan bocorkan lebih banyak. Aisyah marah, kenapa kau cek ponselku? Nadia balas, karena aku khawatir. Kau terlalu fokus pada perjuangan, lupa kita. Aisyah merasa bersalah, Nad. Aku tak ingin kehilanganmu. Sementara itu, Bu Ratna sakit. Aisyah mendapat kabar dari Sinta.
Ibu masuk rumah sakit, mungkin karena stres. Aisyah buru-buru pulang ke Semarang. Di rumah sakit, ibunya lemah. Aisyah, aku rindu kamu. Aisyah menangis, aku juga, Bu. Tapi aku tak bisa berubah. Bu Ratna menggenggam tangannya, aku tahu. Tapi ayahmu keras kepala. Ayah ada di sana, tapi diam saat Aisyah pergi, ayah mengikuti. Tunggu. Aku baca artikel soal Mungkin aku salah. Aisyah terkejut, benarkah, ayah? Ayah mengangguk, tapi butuh waktu. Kembali ke Jakarta, Aisyah cerita pada Nadia. Mungkin ada harapan. Tapi Rian tak berhenti. Dia menghubungi Ngo Aisyah, mengancam akan sabotase. Bos Aisyah khawatir, kita harus hati-hati. Aisyah memutuskan konfrontasi Rian. Mereka bertemu di KAE. Kenapa kau lakukan ini? Tanya Aisyah. Rian tersenyum, karena kau hancurkan hidupku. Aisyah balas, tidak, Rian. Kau yang tak bisa terima kenyataan. Rian marah, kau akan menyesal. Malam itu, ancaman menjadi nyata. Apartemen Aisyah didatangi orang tak dikenal, memecah kaca jendela. Nadia panik, ini pasti ulah Rian. Mereka lapor polisi lagi, tapi bukti kurang. Aisyah merasa tak aman, mungkin kita harus pindah. Nadia setuju, tapi menambahkan, atau kita putus, agar kau aman. Aisyah kaget, tidak. Kau jangan pergi. Konflik internal Aisyah memuncak. Dia bermimpi buruk, keluarganya menolak, Nadia pergi, masyarakat menghakimi. Bangun dengan keringat dingin, dia berpikir, apakah semua ini worth it? Nadia memeluknya, ya, karena kita saling cinta. Mereka memutuskan melawan bersama, mengumpulkan bukti melawan Rian. Sinta datang ke Jakarta, membawa kabar baik. Ayah mulai bicara dengan psikolog. Dia ingin paham. Aisyah bahagia tapi ragu. Benarkah? Sinta mengangguk, ya adik. Tapi kau harus sabar. Pertemuan keluarga diadakan. Ayah meminta maaf, aku takut kehilanganmu, jadi aku tolak kenyataan. Aisyah menangis, aku juga takut, ayah. Bu Ratna ikut, datanglah dengan Nadia nanti. Tapi kebahagiaan sementara. Rian ditangkap setelah bukti ditemukan, tapi dia bebas dengan jaminan. Ini belum selesai, ancamnya lewat pesan. Aisyah takut, tapi Nadia bilang kita lebih kuat. Di akhir ile ini, Aisyah menghadapi pilihan, terus berjuang atau mundur demi keselamatan. Tekanan masyarakat semakin terasa, tapi dukungan keluarga memberi cahaya. Tahun berganti, Aisyah dan Nadia semakin solid. Mereka pindah ke apartemen baru di Bogor, mencari ketenangan dari hiruk-pikuk Jakarta. Aisyah naik jabatan di Ngo, menjadi pembicara di seminar hak asasi. Pengalamanku adalah cerita banyak orang, katanya di sebuah acara. Penonton bertepuk tangan, tapi di luar, demonstran anti melempar telur. Aisyah terluka ringan, membuat Nadia marah. Cukup, Aisyah. Ini terlalu berbahaya. Pertengkaran besar pecah. Nadia bilang, aku tak ingin kehilanganmu karena perjuangan ini. Aisyah balas, ini bukan hanya untuk kita, Nad. Untuk generasi selanjutnya. Nadia pergi sementara ke rumah teman, meninggalkan Aisyah sendirian merenung. Apakah aku egois, gumamnya? Sementara itu keluarga Aisyah mulai berubah. Ayah mengundang mereka ke Semarang untuk lebaran. Bawa Nadia, katanya. Aisyah ragu, tapi pergi. Di sana suasana hangat. Bu Ratna memasak makanan aurit, Sinta bercerita soal kehamilannya. Nadia disambut baik, meski ayah masih kaku. Terima kasih telah buat Aisyah bahagia, katanya pelan. Nadia tersenyum, terima kasih telah terima kami. Tapi Rian muncul lagi. Bebas dari kasus sebelumnya,
dia sekarang bergabung dengan kelompok konservatif. Dia mengorganisir kampanye online melawan Aisyah, memanggilnya ancaman moral. Post-postnya viral, membawa ancaman ke keluarga Aisyah. Ayah marah, ini keterlaluan. Dia menghubungi Rian, hentikan atau aku laporkan. Rian tertawa, Pak, kau sekarang dukung anakmu yang abnormal. Konflik keluarga memuncak. Paman datang menyalahkan ayah. Kau lemah. Biarkan Aisyah begitu, keluarga kita hancur. Ayah membela, dia anakku. Kau yang mundur. Keluarga terpecah, beberapa mendukung, yang lain menjauh. Aisyah merasa bersalah, ini gara-garaku. Ayah bilang, tidak, ini gara-gara prasangka. Nadia kembali setelah seminggu. Aku tak bisa tanpamu. Mereka berdamai, memutuskan menikah secara simbolis di komunitas. Upacara kecil di pantai Bali dengan teman-teman UER. Ini janji kita, kata Aisyah. Nadia mengangguk, selamanya. Tapi badai datang. Rian melaporkan Aisyah ke polisi atas penyebaran paham menyimpang. Meski kasus lemah, prosesnya melelahkan. Aisyah depresi, kenapa tak ada akhirnya? Nadia mendukung karena kita pionir perubahan. Dukungan datang dari tak terduga, selebriti Indonesia yang come out, membagikan cerita Aisyah. Media mulai liput positif perjuangan lesbian di tengah konservatisme. Aisyah menjadi simbol, tapi harga priasi hilang, ancaman meningkat. Di akhir ile ini, Aisyah menghadapi momen krusial, mundur dari publik atau terus maju. Dengan Nadia di sisi, dia memilih maju tapi dengan hati-hati. Setahun kemudian, Aisyah dan Nadia telah menikmati kedamaian relatif. Kasus Rian ditutup, dia pindah ke luar negeri setelah kalah dukungan. Keluarga Aisyah sepenuhnya menerima, ayah bahkan ikut acara pride kecil. Aku bangga padamu, katanya. Bu Ratna memasak untuk Nadia, kau seperti anakku sekarang. Sinta melahirkan, menamai bayinya dengan nama yang berarti kebebasan. Tapi Aisyah tak pernah lupa perjalanan itu. Di sebuah konferensi di Yogyakarta, dia berpidato, cinta kami bukan dosa, tapi hak. Tapi harga yang kami bayar, pengkhianatan, kehilangan, luka. Penonton terharu, banyak yang berbagi cerita serupa. Nadia dan Aisyah memutuskan adopsi anak, meski sulit di Indonesia. Kita ciptakan keluarga kita sendiri, kata Nadia. Aisyah setuju, ya, dengan cinta yang tulus. Refleksi datang saat mereka duduk di pantai. Dulu aku pikir kebahagiaan mustahil, kata Aisyah. Nadia tersenyum, tapi kita buktikan sebaliknya. Tapi Aisyah tahu perjuangan belum selesai. Masyarakat masih berubah pelan, undang-undang belum melindungi. Di akhir cerita, Aisyah menatap Horion, bertanya dalam hati, apakah memilih cinta sejati selalu berarti mengorbankan segalanya, atau justru itulah yang membuatnya berharga? Apakah keputusan Aisyah untuk come out di saat yang salah adalah langkah egois yang merusak keluarga, atau justru keberanian yang diperlukan untuk perubahan sosial?